Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kelas 12 IPS. Hari ini bertemu lagi dengan saya Leli Puspasari dan kita akan membahas faktor pendorong perubahan sosial dan juga faktor penghambat perubahan sosial. Di sini ada faktor pendorong perubahan sosial, ada 5. Yang pertama, kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, penghargaan sebuah karya, sistem masyarakat yang terbuka, serta ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk bisa mendorong diri kita melakukan perubahan sosial terhadap masyarakat yang sekarang banyak mengalami culture lag atau misalnya ketertinggalan budaya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya, langkahnya, atau usaha-usaha kita supaya kita bisa melakukan perubahan sosial. Nomor 1, kontak dengan budaya lain. Kontak dengan budaya lain ini terjadi melalui penetrasi damai dan juga penetrasi paksa. Penetrasi damai ini dan penetrasi paksa ini sudah kita bahas di faktor penyebab perubahan sosial. Penetrasi damai dilakukan melalui perdagangan dan penetrasi paksa dilakukan melalui penjajahan. Perdagangan ini dulu dilakukan oleh masyarakat India yang datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu, ataupun dari masyarakat Cina menyebarkan agama Buddha. Di sini penetrasi damai melalui perdagangan ada penyebaran agama, budaya, dan juga bahasa. Sama halnya dengan penetrasi paksa. Melalui penjajahan ini ada penyebaran agama, budaya, dan bahasa yang masuk ke Indonesia sehingga terjadilah 3 hal berikut ini, yaitu yang pertama asimilasi, yang kedua akulturasi, yang ketiga adalah amalgamasi. Asimilasi ini adalah pembauran 2 budaya yang menghilangkan ciri khas budaya yang lama. Apa saja dari penetrasi damai dan penetrasi paksa? Contohnya, asimilasi ini adalah datangnya orang Cina atau Tionghoa yang datang ke Indonesia, lalu mereka berbaur, akhirnya mereka menyebarkan berbagai bahasa dan kita menyerapnya. Ataupun misalnya masyarakat Cina yang berbaur dengan kita, di mana misalnya masyarakatnya yang dominan adalah agama Muslim, sehingga masyarakat tersebut pindah keyakinan. Misalnya seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah akulturasi. Akulturasi ini adalah pembauran 2 budaya yang ciri khas dari budaya tersebut masih ada. Misalnya musik keroncong. Musik keroncong ini dari mana nih? Musik keroncong ini dari Spanyol dan dari Portugis masuk ke Indonesia. Lalu diubahlah menjadi musik keroncong, ya. Yang berikutnya amalgamasi. Amalgamasi ini adalah perkawinan campuran. Misalnya yang datangnya itu dari Inggris datang ke Indonesia, atau dari Belanda datang ke Indonesia menikah dengan pribumi atau penduduk Indonesia, penduduk lokal. Hasilnya adalah ras yang baru. Kalian bisa lihat di ras khusus. Itu ada di pelajaran kelas 11, ya. Ini misalnya cara-cara kontak budaya yang bisa melakukan perubahan sosial, mendorong kita melakukan perubahan sosial, yaitu hasilnya asimilasi, akulturasi, dan juga amalgamasi. Lalu sistem pendidikan yang maju. Bagaimana kita melakukan sistem pendidikan yang maju? Nah, di dalam keadaan pandemi saat ini, kita bisa melakukan sistem pendidikan yang maju melalui berbagai media. Salah satunya adalah classroom, ataupun misalnya melakukan YouTube, di mana kita bisa melihat berbagai macam guru-guru menampilkan presentasinya. Atau misalnya siswa pun bisa dengan mudah mencari berbagai macam teori sehingga akan lebih banyak wawasannya. Itu melalui sistem pendidikan yang maju. Ataupun di luar pandemi ini kita bisa belajar lebih giat lagi melalui banyak perpustakaan. Dulu mungkin banyak yang belajar melalui perpustakaan, sekarang pun bisa. Tetap disebut dengan sistem pendidikan yang maju. Ataupun membuat sekolah yang di dalamnya
ada dua bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau ditambah lagi dengan bahasa Mandarin yang khusus dilakukan di dalam pengajaran ataupun ketika berbicara atau ngobrol dengan pihak yang lain. Yang berikutnya adalah penghargaan sebuah karya. Nah, ini sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena sekarang kadang muncul sikap kepada orang lain yang membuat sebuah karya, kita lebih condong mengkritik, bukan mengapresiasi. Nah, di sini ketika ada orang membuat sebuah karya, memang karya itu bagus, maka kita harus memberikan motivasi, bukan kritikan. Sistem masyarakat terbuka. Nah, sistem masyarakat terbuka ini adalah di mana kita mau bekerja keras, mau menerima perbedaan, dan mau melakukan pendidikan yang maju. Misalnya, sekarang kebutuhan pekerjaan profesional sebagai guru, kita menerima. Seperti misalnya, sebagai guru sekarang harus mau nih belajar IT. Sistem masyarakat terbuka, berarti kita mau menerima perubahan teknologi. Ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Nah, sekarang misalnya di sekolah, apa sih yang tidak bisa kita penuhi? Apa yang kurang? Nah, kita melakukan perubahan. Kita ingin membuat sekolah kita menjadi lebih maju. Apa yang harus dilakukan? Dengan memberikan dorongan supaya sekolah kita melakukan perubahan. Misalnya, di sekolah ini IT-nya lebih ditingkatkan. Wi-Fi di setiap kelas. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan perubahan dan ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu ini bisa terpenuhi. Nah, ini adalah faktor pendorong perubahan sosial. Yang berikutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial. Di sini ada 10, ada rasa khawatir terjadinya kegoyahan terhadap integrasi, adat atau kebiasaan, sikap masyarakat yang konservatif atau tertutup, hambatan ideologis, prasangka terhadap hal-hal baru, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, sikap masyarakat yang tradisional, hakikat hidup, lalu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, serta kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, di sini ada rasa khawatir terhadap kegoyahan integrasi di dalam masyarakat. Misalnya, ada masuk perubahan sosial atau ada masuk misalnya pengaruh dari luar. Ini ada masyarakat-masyarakat yang tidak ingin mengikuti. Biasanya ini terjadi pada masyarakat yang tertutup atau terisolasi. Mereka tidak ingin budaya tersebut masuk. Akhirnya mereka tetap dalam masyarakat yang apa adanya. Ini rasa khawatir terjadinya kegoyahan terhadap integrasi ataupun misalnya ketika ada perubahan yang baru datang, yang ada adalah konflik. Kenapa? Karena tidak mau menerima perubahan tersebut. Ini sudah banyak terjadi konflik sosial akibat rasa khawatir terjadinya kegoyahan terhadap integrasi. Salah satunya konflik mengenai adanya perubahan kepemimpinan. Ya, ini sudah sering terjadi. Lalu adat atau kebiasaan. Ini adat kebiasaan yang sudah tertanam di mana adat kebiasaan ini sudah dilakukan turun-temurun yang akhirnya tidak ingin dirubah. Atau salah satu contohnya adalah orang Sunda. Kalau orang Sunda itu sangat kuat dengan makan nggak makan asal kumpul, sehingga jarang sekali kalau orang Sunda ini merantau. Biasanya di luar Jawa lah yang banyak merantau. Oke, sikap masyarakat yang konservatif, yang tertutup, yang tidak mau menerima perubahan, di mana masyarakat yang konservatif ini lebih menyukai hal-hal yang sudah ada. Gitu ya. Hambatan ideologis. Nah, ini biasanya berhubungan dengan Pancasila bisa, dengan agama juga bisa. Ini biasanya tidak ingin diganggu. Mungkin dulu ada sebelum masa Gus Dur, multikulturalisme ini dianggap sebagai penyimpangan. Kenapa? Karena berlainan dengan ideologis. Tetapi ketika sesudah Gus Dur, multikulturalisme ini bukan lagi hambatan ideologis.
prasangka terhadap hal-hal baru. Nah, ini misalnya ini baru masuk nih. Nah, kita sudah namanya apa? Sudah merasa itu nanti negatif, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu pikiran yang seperti itu ya. Kepentingan-kepentingan yang tertanam sangat kuat. Ini adalah biasanya dilakukan masa lampau yang akhirnya saat ini dianggap, oh iya itu dulu nggak boleh. Contohnya kepentingan-kepentingan tertanam kuat ini adalah dinasti politik. Bahwa kalau diganti pemimpinnya itu akan terjadi misalnya ketimpangan, nah, atau misalnya penyimpangan, atau nanti akan terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Nah, ini biasanya kepentingan yang tertanam kuat sehingga sulit melakukan perubahan sosial. Yang berikutnya, sikap masyarakat yang tradisional yang apa adanya, yang tidak ingin penggantian. Misalnya petani ini lebih suka membajak, tidak mau pakai traktor. Kenapa? Karena nanti tidak ada kebersamaan. Ya. Lalu hakikat kehidupan, bahwa hakikat kehidupan ini segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan. Ya, memang segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan, tapi kan tetap kita harus mau bekerja keras. Nah, ini kalau ada hakikat yang seperti itu dan dia tidak ada perubahan, tidak ada usaha, maka ini akan menjadi penghambat. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, ini ada kaitannya, kurang hubungan dengan masyarakat yang lain, di mana kedua poin ini saling berkaitan. Kenapa? Misalnya tempatnya di pedalaman, lalu transportasi juga terisolasi, maka ini akan ada namanya perkembangan ilmu yang terlambat atau ilmu pengetahuan yang terlambat, sehingga orang-orang kesulitan atau misalnya pelajar tidak bisa mengikuti gitu. Nah, ini kurangannya hubungan dengan masyarakat yang lain karena tadi terisolasi, sehingga tempat yang tadinya harus mendapatkan pendidikan karena jaraknya, transportasinya tidak ada, sehingga kesulitan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Nah, ini penjelasan faktor pendorong perubahan sosial dan faktor penghambat perubahan sosial. Cukup sekian dari Ibu. Jika ada yang belum dipahami, Ibu mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.